subscribe Netra Laba Official. Halo sahabat Netra Laba. Pernah kepikiran gak sih kalau makanan yang paling pas buat tubuh kita itu sebenarnya udah ada contekannya di dalam darah kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas teori yang super menarik ini. Pertanyaannya simpel aja. Apa iya golongan darah kita bisa jadi semacam peta buat nentuin diet yang paling ideal? Wah, ini yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Teori ini dipopulerkan oleh Dr. Peter Diadamo. Intinya, gini, setiap golongan darah itu katanya bereaksi beda sama yang namanya lektin. Itu sejenis protein yang ada di makanan. Nah, kalau lektinnya nggak cocok sama golongan darah kita, menurut teori ini bisa timbul macam-macam masalah. Mulai dari pencernaan sampai peradangan. Kita mulai dari yang katanya paling tua nih, golongan darah O. Mereka ini sering banget dijuluki tipe pemburu. Kira-kira apa ya artinya ini buat piring makan mereka? Yuk kita lihat. Nah, karena julukannya pemburu, tipe O ini diyakini punya sistem pencernaan yang kuat banget. Yang emang dirancang buat ngolah protein hewani. Metabolismenya juga cenderung ngebut ya. Mirip banget kan sama nenek moyang kita yang kerjanya berburu terus dan butuh banyak energi. Terus, di piring makannya jadi gimana? Makanan tinggi protein kayak daging tanpa lemak dan ikan itu dianjurkan banget. Tapi di sisi lain, gandum sama produk susu katanya kurang cocok. Soalnya lektin di dalamnya itu disebut-sebut bisa mengganggu pencernaan tipe O yang cenderung lebih asam. Ternyata nggak cuma itu loh, bisa lebih spesifik lagi. Faktor resus juga katanya punya peran. O positif cocok banget sama protein tinggi. Sementara O negatif yang dianggap lebih sensitif disaranin buat fokus ke makanan organik dan sebisa mungkin menghindari gluten dan makanan olahan. Oke, kita geser yuk ke golongan darah berikutnya. Ada tipe A yang dikenal sebagai petani. Ini ceritanya adalah cerminan dari adaptasi nenek moyang kita ke gaya hidup bertani. Beda banget sama si pemburu. Tipe A si petani ini pencernaannya lebih klop sama karbohidrat dan sayur-sayuran. Katanya sih tingkat asam lambung mereka lebih rendah, jadi daging itu lebih susah dicerna. Makanya pola makan nabati jadi pilihan yang paling pas buat mereka. Pilihan makanannya jelas banget mencerminkan ini. Sayur, buah, tahu, tempe itu semua jadi sumber energi utama. Sebaliknya, daging merah dianggap bisa bikin sistem pencernaan mereka yang lebih sensitif kerja ekstra keras. Kalau soal resus, A positif mungkin masih oke lah ya makan sedikit produk hewani. Tapi RN negatif yang dianggap lebih gampang stres, disaranin banget buat fokus ke makanan antiinflamasi, kayak alpukat atau jahe, buat bantu menenangkan sistem tubuh mereka. Nah, sekarang kita kenalan sama si nomaden, alias golongan darah B. Sesuai banget sama julukannya, mereka ini punya sistem pencernaan yang super fleksibel dan gampang adaptasi. Kata kuncinya buat tipe B itu satu, fleksibel. Mereka ini dianggap punya sistem pencernaan yang tangguh, bisa ngambil nutrisi terbaik dari dunia hewan maupun tumbuhan. Makanya dalam teori ini mereka disebut omnivora sejati. Pilihan makanannya jadi bervariasi banget, bisa susu, daging domba, sayuran hijau. Yang unik nih, beberapa makanan yang umum banget kayak ayam dan jagung justru katanya harus dihindari. Teorinya bilang lektin di makanan-makanan itu bisa mengganggu metabolisme tipe B. Untuk resusnya, B positif biasanya sih aman-aman aja makan daging tanpa lemak dan susu. Sebaliknya, B negatif disarankan buat lebih hati-hati sama gluten dan susu olahan. Dan lebih baik cari biji-bijian kayak quinoa. Dan yang terakhir, kita sampai ke golongan darah yang paling jarang dan paling modern, tipe AB, si Enigma. Sesuai namanya, mereka ini adalah perpaduan yang unik dari tipe A dan B. Karena mereka ini gado-gado, artinya mereka mewarisi sifat dari keduanya. Pencernaannya bisa jadi sensitif kayak tipe A, tapi di sisi lain mereka juga punya beberapa adaptasi dari tipe B. Sistem imunnya juga bisa jadi sangat reaktif. Pola makan mereka itu ibaratnya ngambil yang bagus-bagus dari tipe A dan B. Jadi bisa makan tahu dan sayuran hijau, tapi juga oke makan salmon dan produk susu. Tantangannya yaitu nemuin keseimbangan yang pas. Nah, AB positif punya keleluasaan buat milih mau lebih condong ke gaya A atau B. Yang penting makanannya segar. Sementara AB negatif yang lebih sensitif disarankan milih makanan yang rendah histamin. Contohnya timun atau pepaya, biar nggak memicu reaksi imun yang nggak diinginkan. Oke, setelah kita keliling ke semua tipe, pasti muncul pertanyaan besar. Terus kita harus ngikutin diet ini plek-ketiplek gitu? Yuk kita coba simpulkan bareng-bareng.
Jadi gimana kata sains soal ini semua? Nah, ada satu hal yang penting banget buat kita semua tahu. Meskipun teorinya menarik dan banyak juga yang merasa cocok, sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang benar-benar kuat untuk mendukungnya sebagai panduan medis. Dan ini dia pesan utamanya. Mau teorinya gimana pun, senjata paling ampuh yang kita punya itu ya kemampuan buat mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Gimana rasanya badan setelah makan sesuatu? Nah, itulah petunjuk terbaik yang kita punya. Pada akhirnya, banyak saran dari diet ini sebenarnya nyambung loh sama tips-tips sehat yang sering kita dengar. Fokus ke makanan utuh, kurangi makanan olahan, dan jaga keseimbangan nutrisi. Anggap aja teori ini sebagai inspirasi buat bereksperimen, tapi jangan lupa, kalau ada kondisi khusus, tetap konsultasi ke ahli gizi ya. Jadi pertanyaan terakhir dari kami buat kamu renungkan. Daripada cuma fokus ke teori, coba deh lebih peka sedikit. Sebenarnya, apa sih yang lagi coba diomongin sama tubuh kamu setiap hari? Terima kasih sudah menyimak. Fingertips brush morning dew. Same salt runs in me and you. Moths align with ocean tides, pulsing where the silence hides. This is the pulse between species, breathing through the same slow peace. Root and wing, and blood and birth, all tuned to the same dark. Wolves exhale and frozen pines. Moss remembers ancient lines. Cells divide in quiet grace, mirroring the stars' old pace. This is the pulse between species, breathing through the same slow peace. Root and wing, and blood and bark, all tuned to the same dark. No score was written unrehearsed. Just life responding unversed.